Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat tarawih. Tema kita pada malam ini adalah bagaimana bulan Ramadan, bulan untuk memperbaiki diri. Baik, berbicara tentang makna baik gitu. Jadi kalau baik di mata manusia itu terkadang gitu, kalau satu orang memandang baik, belum tentu orang lain akan memandang baik. Saya contohkan, saya duduk di sini memberikan hukum, memberikan taujih kepada bapak dan ibu sekalian, ini baik atau tidak? Saya rasa semuanya ngomong baik, akan tetapi bisa jadi ini tidak baik di mata keluarga saya. Saya ninggalin istri di rumah, ninggalin anak di rumah. Ketika seseorang memberikan infak kepada orang lain, itu baik atau tidak? Pasti baik. Ketika di mata orang lain satu, apalagi bagi penerima infaknya, itu pasti akan mengatakan bahwa si fulan ini baik. Akan tetapi tetangganya yang membutuhkan, yang tidak diberikan bantuan, apakah dia akan ngomong baik? Oh, si fulan ini baiknya hanya kepada dia saja, kepada saya enggak. Maka untuk menjadi baik, ketika kita ingin menjadi baik di mata manusia itu sangat sulit, Pak Bu. Ketika kita ingin menjadi baik di mata manusia itu sangat sulit. Ada sebuah anekdot, dikatakan bahwa ada Abu Nawas sama anaknya itu sedang jalan berdua, lalu kemudian membawa keledai. Tiba di kampung, keledainya ini ternyata nggak dinaikin. Itu orang bodoh sekali. Ada keledai tapi nggak dinaikin. Ya udah, akhirnya anaknya disuruh naik. Sampai di perkampungan lagi, tuh orang anak nggak punya sopan santun sama bapak. Anaknya naik keledai, bapaknya suruh nuntun. Ya udah, akhirnya anaknya turun, bapaknya naik. Tiba di perkampungan, akhirnya dikomen lagi, Pak Bu. Dikomen lagi. Tuh anak, tuh bapak nggak punya kasihan sama anaknya. Masa bapaknya naik, anaknya disuruh nuntun. Akhirnya dua-duanya turun. Setelah dua-duanya turun, ini akhirnya keledainya itu dinaiki oleh mereka berdua. Tiba di perkampungan, tuh orang nggak punya rasa kasihan. Keledai sekecil itu kok dinaiki oleh dua orang. Maka bagaimana caranya agar kita menjadi baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala ketahuilah wa inna fil jasadil mudghah, sesungguhnya di dalam jasadnya manusia itu ada segumpal daging. Wa idza salahat salahal jasadu kulluhu, apabila segumpal daging tersebut itu baik, bagus, maka seluruh jasad tubuh manusia akan bagus. Apabila wa idza fasadat, apabila segumpal daging tersebut itu rusak, fasadal jasadu kulluhu, maka seluruh anggota tubuh manusia akan ikut rusak. Ala wahya al-qalb, ketahuilah bahwasannya segumpal daging itu adalah hati. Jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini tentu kita melihat fenomena yang luar biasa. Ketakwaan seseorang itu pasti bertambah di bulan Ramadan ini. Yang tadinya sholatnya di pondok, akhirnya sholat tepat waktu. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong, akhirnya 5 waktu full. Yang tadinya nggak pernah
sholat jamaah di masjid, ketika Isya akhirnya apa? Akhirnya ikut sholat jamaah di masjid. Yang tadinya nggak pernah qiyamul lail, akhirnya ikut tarawih. Yang tadinya males-malesan ngaji, akhirnya pun buka Qur'annya yang sudah usang. Ini adalah fenomena. Ini adalah fenomena bahwasanya puasa itu menjadikan ketakwaan seseorang kepada Allah itu bertambah. Menjadikan ketakwaan seseorang kepada Allah ini meningkat. Maka apa? Maka ketika bulan Ramadan ini, ketika kita beribadah, ibadah kita hanya bulan Ramadan ini itu bagus. Akan tetapi lebih bagus lagi apabila ibadah tersebut itu mempunyai, ketika selesai Ramadan itu mempunyai asar, mempunyai apa namanya? Bekas. Jadi bekas ibadah di bulan Ramadan dulu para sahabat ketika sebelum Ramadan mereka persiapannya itu 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah mempersiapkan datangnya bulan Ramadan. Lalu ketika bulan Ramadan itu ibadah dikencangin lagi sehingga apa? Sehingga ibadah pada bulan Ramadan itu membekas sampai 6 bulan setengahnya. Jadi seolah-olah 1 tahun itu ibadah mereka adalah seperti apa? Seperti full seperti Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya agar kita menjadi baik? Apakah cukup menjadi baik di bulan Ramadan ini saja ataukah tidak? Lalu caranya bagaimana? Banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dengan tidak disadari oleh dia, dengan tidak disadari bahwa ibadahnya malah justru menjadikan dia celaka. Saya contohkan seperti ini. Pak Bu. Kita di sini sholat tarawih, sholat isya berjamaah. Lalu akhirnya ketika kita di masjid itu berkumpul dengan teman-teman kita. Ada si fulan, ada fulan, ada A, B, C, D sampai E. Suatu ketika si fulan itu tidak hadir. Tidak ikut sholat tarawih, tidak ikut sholat isya berjamaah. Hari pertama dimaklumi. Akhirnya hari kedua tidak hadir lagi. Akhirnya masih tetap dimaklumi. Hari ketiga tidak hadir lagi, timbul rasa curiga. Ya kan gitu kan? Hari keempat tidak hadir lagi, akhirnya apa? Akhirnya jadi omongan. Si itu loh, sekarang udah nggak pernah tarawih, tahu ngapain? Padahal bulan Ramadan, sayang ninggalin tarawih. Secara tidak sadar, dengan ibadah kita menjadi lebih baik daripada orang lain. Benar nggak Pak Bu? Benar nggak? Dengan ibadah kita tersebut, kita beribadah, lalu seolah-olah kita ibadah kepada Allah, kita mengerjakan sholat isya, kita mengerjakan tarawih, lalu melihat tetangga kita si fulan sudah 4 hari nggak kelihatan ke masjid, akhirnya apa? Timbul rasa suudzon. Lalu akhirnya dijadikan bahan omongan. Si fulan ini kemana? Kok nggak pernah kelihatan? Tahu tuh males kan? Sehingga apa? Sehingga dengan omongan tersebut apa? Menjadikan dirinya seolah-olah lebih baik daripada orang yang tidak ikut beribadah. Lalu bagaimana caranya untuk menjadi baik di bulan Ramadan ini? Kuncinya adalah satu. Di mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kuncinya bahwa sesungguhnya setelah Ramadan ini kita lewati, kita menjadi hamba-hamba Allah yang syukur. Hati kita bersih dari penyakit-penyakit hati.
tidak suudzon kepada orang lain, tidak mempunyai penyakit iri, tidak mempunyai hasud, juga tidak ingin menjadi menjadi dirinya ini menjadi lebih baik daripada orang lain. Maka Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau Imam Nawawi menyampaikan di dalam kitab Nashaihul Ibad. Saya bacakan, An Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu wa syekhul Imam Malik, kullu maksiatin, setiap maksiat, nasyiatin an syahwat, yang lahir dari syahwat, ai ishtiyaqun nafsi ila syai'in, keinginan sesuatu keinginan diri kepada sesuatu, itu disebut syahwat ya. Fa innahu yurja ghufranuha, sesungguhnya maksiat yang demikian itu masih diharapkan ampunannya oleh Allah. Akan tetapi wa kullu maksiatin nasya'at an kibrin, akan tetapi jika suatu maksiat yang lahir dari kesombongan, maksiat yang lahirnya dari hati, Aidawal fadl fa innahu la yurja ghufranuha, bahwa sesungguhnya maksiat tersebut itu tidak diharapkan ampunannya oleh Allah. Kenapa alasannya? Alasannya, li'annahu maksiata iblis karena asluha minal kibri. Ternyata iblis maksiatnya dulu sampai diusir dari surga adalah karena apa? Rasa sombong yang ada di dalam hatinya. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga karena apa? Maksiat syahwatnya, keinginan dirinya terhadap sesuatu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, dalam Ramadan ini sekali lagi saya sampaikan, untuk kita menjadi baik nggak usah neko-neko, cukup kita tata hati kita perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kedepankan husnudzon kita kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita, dan juga husnudzon terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur dan husnudzon tersebut itu memandu kita, menuntun kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.